balik lagi sama aku Dila dan kali ini aku ditemani sama Mas Lana nih. Gimana Mas Lana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, ini perkenalin nih, ada Mas Lana, salah satu IOAE Indonesia. Oke. Dan oke guys, di sini kita akan membahas nih salah satu yang viral di Ponorogo. Apaan tuh? Mas Lana nih. Gimana Mas Lana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, ini perkenalin nih, ada Mas Lana, salah satu IOAE Indonesia. Oke. Dan oke guys, di sini kita akan membahas nih salah satu yang viral di Ponorogo. Apaan tuh? Oke, sekarang hobi bersepeda kembali diminati oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya guys. Nah, ini terutama dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, mungkin kali ini Mas Lana udah tahu kan ya, suasana Ponorogo tuh, wah kalau malam itu ya Mas, kalau di alun-alun itu pecah banget gitu ya. Benar. Nah guys, di sini kita akan membahas postingan yang lagi viral nih di sosial media kayak di Instagram, Facebook maupun Twitter. Oke guys, langsung aja kita tanya ke yang bersangkutan nih. Nah, kali ini nih Mas Lana di posisi yang mana nih? Ya, jadi gini, terkait dengan postingan yang lagi viral belakangan ini, memang postingan tersebut inisiatornya saya dan tim. Saya dari AE Indonesia ini kan biasa menyelenggarakan event ya, jadi event-event balap yang ada di Ponorogo, Jawa Timur dan sekitarnya ini memang saya yang biasa ngadakan gitu. Jadi dengan minatnya masyarakat terhadap sepeda ini meningkat, dari situ saya timbul ide untuk mengadakan event balap sepeda, tapi tentunya dengan modal yang baru, konsep yang baru yang sebetulnya sudah pernah ada diselenggarakan oleh penyelenggara lain, cuman konsepnya ini kita bikin mateng seperti kejuaraan resmi. Nah, mengingat dari postingan yang lagi rame ini, itu saya dari AE Indonesia berdiskusi dengan AMRF sama Ketua Karang Taruna Ponorogo. Jadi kita sebetulnya masih dalam tahap berdiskusi, belum melangkah untuk melakukan perizinan. Namun sudah kita coba koordinasikan dengan Pak Bupati, dengan kepolisian, namun secara resmi kita memang belum mengantongi izin. Jadi gambar yang tersebar di media sosial ini awalnya itu dari kita yang coba mengukur antusiasme masyarakat terhadap event ini. Nah itu kita posting di story WhatsApp. Terus dari situ ternyata antusiasnya teman-teman sepeda ini sangat bagus, direspon positif. Bahkan kontak person yang ada di dalam poster tersebut tidak berhenti dihubungi orang untuk menanyakan bagaimana regulasi kejuaraan tersebut, terus persyaratannya itu sebagaimana, penilaiannya bagaimana. Itu banyak yang tanya baik dari lokal maupun luar wilayah Ponorogo. Oke, jadi itu banyak banget yang kepo gitu ya kan? Ya, jadi banyak yang sebetulnya yang respon positif luar biasa banyak. Cuman ternyata kita nggak nyangka juga bahwa hari berikutnya ini ya memang saya maklumi bahwa setiap kegiatan itu pasti ada pro kontra ya. Iya, benar banget. Apalagi pada saat pandemi yang seperti sekarang ini, kondisi yang belum stabil, jadi orang itu berpandangan terhadap sebuah kegiatan itu positif dan negatif. Itu sangat wajar. Nah, saya sendiri juga nggak menduga sih sampai viral, sampai dibahas di sosmed. Ya tanggapannya yang positif sangat banyak, yang negatif juga sangat banyak. Saya nggak menduga sampai ke situ. Jadi tanggapan masyarakat yang positif dan negatif ini saya rasa sangat wajar ya, karena kondisi ini memang belum stabil. Jadi saya banyak baca komentar masyarakat Ponorogo ini bahwa ini gimana, anak-anak masih sekolah, belum boleh mudik, tapi kok sudah berani mengadakan event gitu, sudah berani mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan
menimbulkan kerumunan. Banyak gitu. massa gitu Banyak ya. massa ya. Ya, ini sebetulnya respon kita terhadap pencabutan maklumat larangan berkumpul. Jadi sebetulnya ini masyarakat banyak yang belum tahu sih. Jadi maklumat larangan berkumpul itu sudah dicabut dari pemerintah. Nah, tujuannya apa? Saya baca dari berita itu yang disebutkan oleh Kapolres Ponorogo itu, kenapa larangan berkumpul itu dicabut? Itu karena harapan dari pemerintah kabupaten maupun pusat ini ekonomi ini akan segera bertumbuh dan juga pulih. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini ekonomi kita itu kan jauh merosot ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi event tersebut sebetulnya menurut kami ini sebagai harapan kami sebagai acuan untuk menjalankan sebuah kegiatan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh gugus tugas COVID. Jadi masyarakat ini kan banyak yang belum tahu dengan bagaimana sih kegiatan itu ya. Jadi mungkin masyarakat berpikir bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa datang. Tapi enggak, saya tegaskan bahwa kegiatan tersebut ini tertutup. Jadi tidak sembarang orang bisa datang. Jadi standarisasi protokol kesehatan dari gugus tugas COVID ini memang salah satunya membatasi pengunjung. Yang kedua, wajib menggunakan masker. Yang ketiga, di setiap pintu masuk pengunjung ini harus ada bilik di disinfektan. Terus setelah itu ada termogan. Jadi seperti yang biasa-biasa itu termometer gun untuk mengecek suhu tubuh pengunjung. Jadi kalau memang itu terindikasi suhu badannya agak tinggi, kita larang untuk masuk. Terus setelah itu juga kita harus menyediakan tempat cuci tangan di dalam area sirkuit ini. Selain itu juga kita mensosialisasikan kepada siapapun yang berada di area sirkuit ini untuk tetap social distancing atau jaga jarak. Jadi harapan kami ketika event ini terselenggara dengan baik sesuai konsep, ini menjadi acuan untuk masyarakat yang lain untuk menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat, seperti menyelenggarakan event olahraga, menyelenggarakan acara musik, bahkan menyelenggarakan wedding ya atau manten ya. Iya, benar. Kan masyarakat selama ini kan gelisah karena di tahun 2020 ini di tengah pandemi ini masyarakat juga tidak bisa menggelar resepsi pernikahan. Ya, ini kan tentunya juga menjadi pemikiran tersendiri. Oke Mas Lana, ini tadi kan Mas Lana udah menjelaskan banyak banget ya untuk pengetahuan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Nah, ini ada beberapa komentar nih dari masyarakat Ponorogo nih Mas Lana. Gak hanya masyarakat Ponorogo ya mungkin. Jadi ini event Drag Bicycle 2020 ini menuju ke kampanye Bupati yang akan diselenggarakan Desember 2020 ini Mas Lana. Gimana sih Mas Lana menanggapi hal itu? Ya, jadi saya membaca banyak banget itu, memang bahkan ada yang menghubungi kita bahwa kalau memang berkampanye jangan di waktu yang sekarang ini. Jadi saya tegaskan bahwa ini tidak berhubungan sama sekali dengan politik. Jadi ini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ini inisiatifnya kita untuk menyelenggarakan kegiatan. Jadi bukan ide dari Pak Bupati. Namun memang kenapa saya menggunakan nama Bupati Cup, karena sejauh ini sebetulnya kegiatan ekonomi di masyarakat itu sudah dibuka pelan-pelan oleh Bapak Bupati, dan Bapak Bupati terlibat langsung terjun di lapangan untuk membuka sektor-sektor yang beberapa waktu yang lalu telah ditutup. Jadi contoh ya misalkan kayak
kayak kaki lima, angkringan, resto, pasar itu kan kemarin itu kan dibatasin ya, kayak angkringan yang di pinggir jalan, warung-warung makan, resto-resto itu kan dibatasi untuk pengunjung dan juga jam malam. Nah sekarang kan udah mulai dibuka nih, nggak ada batasan jam malam ya, udah bebas, jadi masyarakat sendiri sudah berkumpul. Nah selain itu juga tempat pariwisata sempat dibuka oleh Bapak Bupati sendiri secara langsung. Nah kemarin memang ada masyarakat yang di sekitar situ ada yang terkena COVID juga. Nah akhirnya ditutup lagi, dibuka lagi, terus setelah itu ada juga Car Free Day. Car Free Day ini kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu sudah di launching sama Pak Bupati. Ini dibuka kembali untuk umum. Jadi pelan-pelan, memang nggak bisa langsung secara menyeluruh ya. Jadi Pak Bupati memang kelihatannya membuka sektor perekonomian ini pelan-pelan, jadi satu persatu. Iya, step by stepnya gitu. Kalau nanti saya rasa kegiatan kami ini ketika berlangsung dibandingkan dengan Car Free Day misalkan, saya rasa masih jauh lah pengunjungnya dibandingkan Car Free Day yang bebas pengunjung. Kemarin saja sudah maaf, ini tadi hari Minggu ya, tadi pagi sudah saya lihat orang senam, orang jalan-jalan sudah ramai. Nah itu sebetulnya hal bagus buat kita karena perekonomian ini yang terus bertumbuh dan masyarakat juga ekonominya secara pribadi ini mereka pulih ya. Jadi saya juga ikut prihatin ya dengan kondisi yang semacam ini. Saya rasa pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat ini saya rasa pasti pusing sekali memikirkan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Jadi satu sisi pemerintah kabupaten maupun pusat harus memikirkan atau menjaga kesehatan masyarakatnya dengan baik, menekan angka positif COVID ini. Di sisi lain pemerintah itu juga harus berpikir bahwa ekonominya masyarakat ini bagaimana caranya supaya tidak mati, tidak lumpuh, jadi masyarakat tetap hidup. Oke, jadi Mas Lana ini sama sekali tidak mengacu ke kampanye Bupati Desember nanti ya Kak ya? Tidak sama sekali. Ini bukan inisiatifnya Pak Bupati, tapi kami nanti coba berdiskusi lagi. Kebetulan besok hari Senin ini saya ada agenda untuk bertemu dengan Pak Bupati membicarakan terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan dan juga kita akan berkoordinasi bagaimana protokol kesehatan yang tepat untuk menjalankan sebuah kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat. Iya. Oke Mas Lana, mungkin nih di telinga masyarakat Ponorogo dan sekitarnya masih awam banget nih. Drag bicycle itu kayak gimana sih? Drag bicycle ini sebetulnya kita adopsi dari balap motor, yaitu drag bike ya. Drag bike kita adopsi karena kami rasa ini belum pernah diadakan ya, bahkan di Indonesia maupun di dunia ya. Ya kalaupun ada, ini sebatas balap-balap liaran biasa. Kalau begitu ada beberapa saya lihat ada yang waktu 17 Agustus itu tanpa peraturan yang baku gitu. Jadi ini kita adopsi dari drag bike di motor, kita jalankan di sepeda gitu. Jadi yang kita nilai adalah sprint sepeda ini sejauh 151 meter. Jadi penilaiannya ini dengan menggunakan sensor nanti angka yang muncul misalkan dia sprint sejauh 151 meter ini berapa detik yang kita ambil yang tercepat, semacam itu. Jadi Mas Lana, saya rasa penjelasan dari Mas Lana sudah cukup mewakili dari opini masyarakat ya, yang pro kontra tadi ya Mas ya. Dan terima kasih Mas Lana atas waktunya. Dan semoga acaranya nanti kedepannya bagus ya, bisa lancar. Dan sampai jumpa kembali guys, sama aku Dila, see you.